Hendaklah seperti itu dari hari lepas hari, dari pintu gerbang terus masuk dalam kemah suci itu. Halaman ruang suci Tuhan Maha Suci. Jadi suara-suara sumbang dari luar tidak dominan kita dengar, tapi yang lebih dominan adalah suara kehendak Tuhan atas hidup kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepenggal pujian tadi menggambarkan situasi yang luar biasa pada saat kapal itu diterpa ombak, pada saat kapal itu diterpa badai gelombang air laut yang begitu dahsyat. Seolah-olah tiada mampu mengarungi lautan, walaupun nahkodanya semahir apapun, seolah-olah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam persekutuan tubuh Kristus bagi saudara-saudaraku semuanya, bahwa apapun yang terjadi, dalam pujian tadi mengatakan bahwa badai angin gelombang menerpa perahu itu atau kapal itu, tetapi nanti pada baiknya mengandalkan Yesus Kristus sebagai jurumudi, maka semuanya dapat terkendali. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita. Tentu sebagai manusia kita mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja menurut pemandangan kita, sesuatu yang happy-happy saja menurut pemandangan kita, tapi seringkali keinginan kita tidak sesuai, atau apa yang kita dapat tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, bahwa inilah saatnya kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap mengikut Tuhan tanpa lelah, tanpa jemu, dan selalu tidak berputus pengharapan, tapi selalu berpengharapan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ada kejadian yang ingin Tuhan Yesus gambarkan di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 dikatakan bahwa di situ ada satu kejadian pada saat murid-murid Yesus bersama Yesus naik ke sebuah perahu, maka perahu itu ditembus oleh angin, oleh gelombang laut yang luar biasa, gelombang danau, gelombang air itu yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, makna di balik itu semua adalah Tuhan Yesus ingin mengajar kita, ingin memberitahu kita bagaimanapun dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus selalu ada ujian, selalu ada pencobaan dan sebagainya. Seperti kita akan baca dalam Matius pasal 8 ayat 23 mulai. Baca ayat 23 dulu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Baik, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tentu ini perbuatan yang baik. Yesus naik ke perahu, murid-muridnya pun mengikuti. Lalu ayatnya yang ke 24. Sekonyong-konyong mengambil angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, saudara, Yesus naik ke perahu, diikuti oleh murid-muridnya. Perahu bisa berbicara mengenai pribadi kita, berbicara mengenai pekerjaan kita, berbicara mengenai rumah tangga kita, berbicara mengenai bisnis kita. Perahu, ada pengharapan di situ. Ya.
Ada pengharapan di situ. Kenapa? Yesus juga ada di perahu itu. Seharusnya kita tidak perlu bimbang manakala perahu kita ada Sang Juru Selamat di situ. Tetapi seringkali kita lupa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai umat-umat Tuhan, dalam rumah tangga, di situ juga ada Yesus Kristus naik ke perahu itu, ke rumah tangga kita itu. Demikian juga dalam bisnis, di situ juga sebagai anak Tuhan mengikut sertakan Tuhan Yesus selalu ada di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Semuanya sepertinya berjalan baik, semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dengan maksud untuk menguji kita sampai sejauh mana kita dalam percaya sepenuh kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Ayat yang 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamburlah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, saudara-saudara, mengapa problem terjadi? Katanya kita sebagai anak Tuhan, dilindungi Tuhan, Yesus ada di situ. Kenapa bisnis kita kok goncang? Kan bukannya ada Yesus di situ, karena kita mengundang Yesus. Kita sudah aktif persekutuan doa, kita sudah aktif ke gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal di situ murid-muridnya bersama Yesus dalam satu perahu. Bukankah ini gambaran kita sebagai anak Tuhan? Kita sudah ke gereja, kita sudah persekutuan doa dan sebagainya, memberikan korban persembahan. Tetapi kenapa ada gelombang menghantam perahu kita, rumah tangga kita, bisnis kita? Tentu pertanyaan itu bukan satu dua orang yang bertanya. Di antara saudara mungkin bertanya-tanya. Dan banyak sekali orang yang datang ke konseling pelayanan kami. Pak Pendeta, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya sudah berkorban pembangunan gereja, saya sudah berkorban untuk hamba-hamba Tuhan, saya sudah memberkati hamba Tuhan, saya sudah memberkati orang-orang kesusahan. Tapi kenapa kok bisnisku dihantam gelombang seperti ini? Nah, saudara-saudara, pertanyaan itu sering muncul juga dari kita. Kita sering kali pada saat mengalami gelombang pencobaan atau ujian, kita selalu berkata begini, Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau, tapi kenapa aku ditimpa penyakit seperti ini? Aku sudah berbuat baik, aku sudah ke gereja dan sebagainya. Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Seolah-olah dihantam badai yang gelombang yang besar mengambil. Bukankah ada Yesus? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada maksud Tuhan di situ. Tentu ada maksud Tuhan yang tersembunyi di balik gelombang yang seolah-olah menghantamkan perahu itu, padahal dia ada di situ. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini, dalam perikop ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kepribadi yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan yang kurang percaya. Di dalam satu perahu itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sama-sama ke gereja, sama-sama berdoa. Tapi Tuhan izinkan ada ujian, ada gelombang yang seolah-olah besar menghantam kita. Tentu ada maksudnya. Apa itu maksudnya? Bahkan pada ayat 25, coba baca. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, saudara, murid-muridnya menggambarkan keadaan kita pada saat gelombang datang seolah-olah menghantam perahu itu. Seringkali berapa kali kita juga menghakimi. Dikatakan dengan kata-kata, Tuhan tolonglah kita binasa. Padahal ada Yesus di situ.
Tapi kenapa seringkali kita memutuskan diri, memberikan kesimpulan bahwa saya sudah bangkrut, saya sudah kiamat, saya sudah binasa, saya sudah tidak ditolong oleh Tuhan, saya sudah tidak disembuhkan oleh Tuhan. Seringkali kita menghakimi diri sendiri pada saat kita menghadapi masalah. Yesus ada di situ. Kita orang-orang yang selalu mengatakan bahwa aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi pada saat Tuhan izinkan gelombang itu menerpa perahu kita, hidup kita, maka seringkali kita juga menghakimi diri sendiri bahwa kita binasa. Saya sudah tidak sembuh, saya sudah tidak diampuni oleh Tuhan. Ada berapa banyak seperti itu. Jadi ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pribadi yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan yang kurang percaya. Nah, kondisi murid-murid itu menggambarkan kita saat ini, yang mengaku sebagai orang yang kenal Tuhan, yang mengaku sebagai orang dekat dengan Tuhan, mengaku umat-umat Tuhan Yesus Kristus. Tapi seringkali manakala badai itu datang menghantam kita, entah itu berupa apa menghantam kita dalam kehidupan kita, seringkali kita menghakimi diri kita sendiri. Kita binasa. Tuhan tolonglah. Tapi ada penghakiman. Saya sudah binasa. Artinya minta tolong tapi pesimis. Bagi saudara-saudaraku mungkin saat ini yang mengalami sakit, yang mengalami pencobaan, mengalami ujian, gelombang seperti gelombang besar menghantam perahu hidupmu, tetap percayalah bahwa ada Yesus di perahumu. Tentunya apa yang saudara rasakan dirasakan pula oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin yang dirasakan oleh kita Tuhan tidak merasakan itu kalau kita dalam satu perahu. Oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, padahal murid-murid juga tahu di situ ada Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang penuh kuasa luar biasa. Tetapi dari mulutnya dia berkata, kami binasa. Padahal belum, karena ada Yesus di situ. Ini kan sama juga menggambarkan bahwa seringkali kita menghakimi bahwa Tuhan sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Buktinya saya ditimpa masalah, saya ditimpa penyakit dan sebagainya. Tanpa introspeksi diri kenapa itu bisa terjadi. Seringkali kita hanya cenderung menyalahkan orang lain. Manakala badai topan menghantam perahu kita, kita selalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri tanpa introspeksi. Bukankah ada Tuhan Yesus di perahu itu? Bukankah ada perahu di rumah tangga kita? Bukankah ada Tuhan Yesus dalam perahu rumah tangga kita? Perahu hidup kita, perahu bisnis kita? Tapi seringkali kenapa kita bimbang? Seperti Kristen kanak-kanak berteriak-teriak menghadapi masalah, tidak bisa menguasai diri. Kalau dalam kemah tabernakel adalah orang-orang yang Kristen yang di halaman masih mendengar suara-suara bisikan dari luar, terdengar nyaring. Oh ini kena guna-guna ini, oh ini kena ini gara-gara si A, gara si B, banyak sekali dalam telinganya bisikan-bisikan itu sehingga menggoyahkan. Oh ya mungkin ya, jadi tidak percaya lagi bahwa Yesus ada di perahu hidupmu, perahu bisnismu, perahu rumah tanggamu. Yang didengarnya bisik-bisikan dari luar, padahal di perahu hidupmu ada Yesus. Dan dia merasakan sama yang berarti kau rasakan. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus gambaran kita yang seringkali berteriak-teriak, tidak tenang, seolah-olah Tuhan sudah tidak mampu menolong, seolah-olah Tuhan sudah tidak peduli dengan dirinya. Padahal sesungguhnya dia tahu dia ada Yesus Kristus di dalam perahu itu. Lalu ayatnya yang ke-24d, 24
Bacakan. Bagian D, akan tetapi Yesus ada tidur juga. Itu dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan baru itu dikatakan tetapi Yesus tidur. Nah, saudara, bayangkan. Angin puting beliung, angin-angin yang begitu kencang menempa perahu, tetapi bisa tenang. Tuhan Yesus ingin menggambarkan, wis toh, nek ono masalah iki ojo gupuh. Jangan kocar kacir, jangan kacau pikiranmu sehingga engkau salah langkah. Tenang. Ini bukan sekedar tidur, tapi ada makna yang dalam terkandung di dalamnya. Mengajarkan kepada kita, manakala di perahu hidup kita ada Tuhan Sang Juru Selamat, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tenang karena ada jaminan penjagaan dari Tuhan yang luar biasa bagi umat-umat yang percaya. Tapi seringkali kita menjadi gelisah, menjadi salah sangka, buruk sangka kepada tetangga dan sebagainya manakala kita ditimpa masalah. Orang bebal itu seringkali mencari kesalahan orang lain. Saya begini karena si A, saya begini karena si B, tanpa mengoreksi diri sendiri. Kenapa? Dia asik dengan dunianya sendiri. Sehingga kadang-kadang teguran orang lain pun dia tidak dengar. Jangankan ke orang berwujud nyata seperti saya dan saudara semuanya dan teman-temannya, Tuhan sendiri pun menegur, dia tidak akan memperdulikan. Kenapa? Dia asik dengan dunianya. Itulah orang bebal. Dia pikir yang diperbuat itu benar. Jadi seolah-olah semuanya bisa diatur. Yang penting saya melayani Tuhan. Kekudusan nomor sekian. Orang kan tidak lihat saya. Ingat saudara-saudara, cicak di dinding bisa memberitahu. Kau bisa membohongi manusia, tapi sejatinya kau tidak membohongi Tuhanku, Tuhanmu, Yesus Kristus yang ada di dalam perahu bersama kita. Perahu kehidupan bersama kita. Ini suatu gambaran. Ada masalah dengan anak-anakmu, ada masalah dengan saudaramu, ada masalah dengan jemaatmu. Introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Introspeksi, benarkah saya di hadapan Tuhan? Sudahkah aku menjaga tabisanku? Sudahkah aku menjaga pelayananku? Manakala saudara memutuskan diri untuk melayani Tuhan, maka yang lalu biarlah berlalu, memohon pada Tuhan. Tuhan berbelas kasih, menguduskan, menyucikan. Tapi jangan diperbuat lagi manakala saudara sudah memutuskan diri melayani Tuhan. Karena saudara harus menjadi pelita yang berdampak bagi orang lain. Oleh sebab itu Yesus Kristus mencontohkan dalam kejadian ini, mencontohkan ketenangannya. Pada saat angin puting beliung menimpa perahu itu, dia ada di situ. Dia tertidur, dia tidur. Dia yang mencontohkan, kalau hidupmu sudah berserah sepenuh kepada Tuhan, maka ada ketenangan. Gelombang boleh datang, tetapi bersama Yesus kita tenang. Yesus ada dalam perahu hidupmu, perahu hidup kita, perahu pekerjaan kita, dan semuanya ada di situ. Tenang, tenang, tenang. Yesus mengasihi saudara. Kalau saudara mungkin saat ini mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, yang disebabkan oleh karena perbuatan saudara melanggar perintah Tuhan, atau saudara mendendam kebencian kepada orang lain, sadarlah, ingatlah, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan masa-masamu, supaya engkau hidupmu dan juga pelayananmu, pekerjaanmu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Manakala saudara membawa perahu hidupmu kemanapun saudara berlabuh pergi, percaya bahwa Yesus Kristus ada bersama saudara. Jadi saudara tidak bisa membohongi Tuhanmu, membohongi dirimu, membohongi orang lain. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Angin ribut diredakan, menjadi contoh cerminan untuk menguji mana Kristen yang dewasa, mana Kristen yang kanak-kanak. Kristen yang kanak-kanak pada saat angin pencobaan datang pada hidupnya, dia akan gelisah, dia akan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, dan tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Dipikir terus setiap hari, cuma dipikir tapi tidak memohon belas kasihan Tuhan. Jadi cuma dipikir depan pintu melongo saja sambil pegang rambut ya, dipikir tok, tapi tidak minta pemberdamaian dengan Tuhan. Itulah Kristen kanak-kanak. Memang Kristen kanak-kanak memang di halaman baru mengenal pintu gerbang, baru mengenal korban, baru dibaptis air, dia masih mendengar suara-suara dari luar. Dan kalau dia tidak tenggelam masuk, posisinya masih hanya mengenal Kristus, maka selangkah lagi keluar, dia akan jatuh lebih jauh lagi kembali ke dunianya dan melupakan pintu gerbang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di pintu gerbang kemah suci itu, masuk melalui situ. Oleh sebab itu, supaya suara dari luar volumenya lebih kecil, hanya peka dalam suara Tuhan, maka kita harus masuk pintu gerbang, lalu mengenal lagi namanya mesbah korban bakar, mengenal lagi lebih dalam lagi, ada bejana pembasuhan, lebih dalam lagi aja pintu kemah. Nanti setelah itu kita mengenal ada meja roti sajian kesukaan firman Tuhan, lalu hidup menjadi saksi, menjadi pelita untuk menerangi sekelilingnya. Maju lagi, masuk lagi. Nah, saudara, hendaklah seperti itu dari hari lepas hari, dari pintu gerbang terus masuk dalam kemah suci itu. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Jadi suara-suara sumbang dari luar tidak dominan kita dengar, tapi yang lebih dominan adalah suara kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi dalam kisah ini, Tuhan Yesus ingin menggambarkan kepada kita, jadilah Kristen yang dewasa. Saat menghadapi masalah, kita bisa tenang, tidak gelisah, percaya sepenuh bahwa di perahu itu, di perahu kehidupan kita, ada Yesus Kristus pula menemani kita kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu, berdamailah selalu dalam kasih-Nya, menghargai korban Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara akan mengerti betapa luar biasanya pertolongan Tuhan atas kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kita akan baca ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara, danau itu menjadi teduh sekali. Danau tempat perahu itu berlabuh menjadi teduh sekali. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka dunia ini menjadi tempat kita berlabuh, menjadi teduh. Kenapa? Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ada perkataan Yesus yang berkuasa atas semuanya itu. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pekerjaan Tuhan tidak gaduh. Justru begitu pekerjaan Tuhan akan menjadi teduh sekelilingnya, bukan gaduh. Oleh sebab itu, saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya,
Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, saudara, pekerjaan Tuhan hendaklah meninggalkan kesaksian yang positif. Saya ulangi lagi, pekerjaan Tuhan hendaklah meninggalkan hal yang positif bagi lingkungannya. Atau kita sebagai umat-umat Tuhan hendaklah meninggalkan hal positif bagi lingkungannya. Ini pesan yang ingin disampaikan melalui perikop ini. Ada kesaksian besar manakala pekerjaan Tuhan terjadi di tempat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kenapa kok angin ribut dibiarkan menerpa perahu itu? Ada maksud Tuhan supaya setelah itu ada kesaksian tentang kuasa Tuhan. Jadi tidak ada ujian tanpa ada maksud. Oleh sebab itu, saudara-saudara, manakala saudara menghadapi ujian, menghantam perahu rumah tangga saudara, menghantam perahu bisnis saudara, saudara tetap tenang. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk hidupmu, untuk bagi lingkunganmu dan bagi sesama. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, mengingatkan kita supaya tetap tenang dalam menghadapi ujian apapun. Angin ribut boleh menghantam perahu kita, bisnis kita, rumah tangga kita. Tetapi ingat, ada Yesus bersama-sama di dalam perahu itu. Amin. Salam persekutuan tubuh Kristus. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan besar. Haleluya, puji Tuhan.